Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Fadila, Kirani 69. Di sini saya akan mempresentasikan hasil course paper saya berjudul Keputusan Menerima atau Menolak Pesanan Khusus. Next, kita akan membahas pendahuluan. Dalam dunia bisnis, perusahaan harus mampu mengambil keputusan cepat dan tepat agar tetap kompetitif. Salah satu keputusan penting adalah menerima atau menolak pesanan khusus, yaitu permintaan produk dengan jumlah, harga, atau spesifikasi berbeda dari kondisi normal. Keputusan ini membutuhkan analisis biaya relevan, kapasitas produksi, serta dampak terhadap keuntungan. Manajemen harus menilai apakah pesanan tersebut memberikan keuntungan tambahan tanpa mengganggu operasi utama. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konseptual. Di sini membahas dalam kegiatan operasional, setiap perusahaan harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar tujuan organisasi tercapai. Salah satu keputusan penting yang sering muncul di perusahaan manufaktur adalah apakah perusahaan harus menerima atau menolak pesanan khusus. Pesanan khusus ini adalah permintaan dari pelanggan yang berada di luar pasar normal. Biasanya jumlahnya besar dan harganya lebih rendah dari harga biasa. Pesanan seperti ini sifatnya tidak rutin dan biasanya datang ketika perusahaan memiliki kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan atau kapasitas idle. Jadi, menurut Hasan and Mowen 2018, secara teori, keputusan pesanan khusus termasuk keputusan jangka pendek yang sifatnya taktis. Artinya, keputusan ini tidak mengubah strategi atau struktur jangka panjang perusahaan. Fokusnya adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efisien dan mendapatkan tambahan keuntungan dalam jangka waktu dekat. Selanjutnya, menurut Datar N. Rajan 2021, dalam akuntansi manajemen, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus harus didasarkan pada analisis biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang berubah jika keputusan diambil. Karena itu, hanya biaya variabel seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel yang dihitung. Sementara itu, biaya tetap tidak dihitung karena jumlahnya tetap, baik pesanan diterima atau ditolak. Next, saya akan melanjutkan pembahasannya teori konseptual. Menurut Surjaweni 2020, memiliki 3 syarat terkait pesanan khusus yang bisa diterima. Yang pertama, perusahaan masih memiliki kapasitas idle, artinya perusahaan masih memiliki ruang atau kemampuan produksi yang belum terpakai. Jika pesanan khusus bisa dikerjakan tanpa mengganggu produksi reguler, maka pesanan tersebut layak dipertimbangkan. Yang kedua, ada harga dan biaya variabel, yaitu harga yang ditawarkan pelanggan harus minimal dapat menutupi biaya variabel per unit. Jika harga lebih tinggi, maka pesanan akan menghasilkan kontribusi tambahan bagi laba. Yang ketiga, ada tidak mengganggu pelanggan reguler atau menurunkan harga pasar. Pesanan khusus tidak boleh menyebabkan pelanggan tetap merasa dirugikan atau memengaruhi harga jual normal di pasar. Produksi pesanan ini harus tetap menjaga stabilitas hubungan dengan pelanggan utama dan tidak menimbulkan konflik harga. Jadi, jika ketiga syarat itu terpenuhi, pesanan khusus biasanya layak diterima. Selanjutnya, menurut Mulyadi 2027,
Menurut Mulyadi 2007 menekankan bahwa perusahaan juga harus menggunakan analisis diferensial, yaitu membandingkan pendapatan tambahan yang diperoleh dari pesanan dengan biaya tambahan yang muncul. Jika pendapatan tambahan lebih besar, pesanan memberikan keuntungan. Jika lebih kecil, pesanan sebaiknya ditolak karena akan menurunkan laba. Selain itu, manajemen juga perlu melihat biaya kesempatan. Misalnya, jika menerima pesanan khusus membuat perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan pelanggan reguler yang lebih menguntungkan, maka ada keuntungan yang hilang dan itu harus dipertimbangkan sebagai biaya. Keputusan menerima pesanan khusus juga tidak boleh hanya dilihat dari sisi finansial. Faktor non-keuangan seperti hubungan jangka panjang dengan pelanggan tetap, persepsi kualitas produk, dan dampak terhadap strategi pemasaran juga penting. Keputusan yang terlihat menguntungkan sekarang bisa saja menimbulkan masalah di masa depan. Jadi, secara keseluruhan yang tadi saya bahas tentang teori konseptual, yaitu analisis pesanan khusus menggabungkan biaya relevan, margin kontribusi, biaya kesempatan, serta pertimbangan strategis. Keputusan yang baik bukan hanya yang memberi keuntungan lebih besar, tetapi juga yang aman untuk operasi dan posisi perusahaan dalam jangka panjang. Next, di sini saya akan membahas tentang prosedur akuntansi atau praktik. Yang pertama ada identifikasi kapasitas produksi. Pada tahap pertama, manajer harus melihat kondisi kapasitas produksi perusahaan. Tujuannya adalah memastikan apakah pesanan khusus dapat dikerjakan tanpa mengganggu pesanan rutin yang sudah berjalan. Jika perusahaan memiliki kapasitas itu, artinya masih ada ruang produksi yang belum digunakan, maka pesanan khusus bisa dipertimbangkan. Tetapi, jika kapasitas sudah penuh, perusahaan harus menghitung biaya kesempatan, yaitu keuntungan yang hilang apalagi pesanan reguler harus dikurangi demi menerima pesanan khusus. Contohnya, jika kapasitas perusahaan 10.000 unit per bulan dan 9 unit sudah digunakan untuk pesanan reguler, berarti hanya ada 1.000 unit yang tersisa. Jika pesanan khusus membutuhkan lebih dari 1.000 unit, maka pesanan reguler bisa terganggu dan ini harus diperhitungkan sebagai resiko. Yang kedua ada identifikasi dan klasifikasi biaya. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi biaya mana yang relevan dan mana yang tidak. Biaya relevan adalah biaya yang akan berubah jika pesanan khusus diterima, yaitu meliputi biaya variabel langsung seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Yang kedua ada tambahan khusus, misalnya biaya kemasan khusus, biaya pengiriman yang berbeda, atau kebutuhan desain produk tambahan. Sedangkan biaya tidak relevan seperti biaya tetap, contoh sewa pabrik, gaji manajer, itu tidak dihitung dalam keputusan ini karena jumlahnya tidak berubah meskipun pesanan diterima atau ditolak. Jadi prinsip ini menegaskan bahwa dalam pesanan khusus manajer hanya fokus pada biaya yang benar-benar terpengaruh oleh keputusan tersebut. Yang ketiga ada analisis pendapatan dan margin kontribusi, yaitu setelah identifikasi biaya selesai, langkah selanjutnya adalah menghitung pendapatan tambahan dari pesanan khusus dan menentukan margin kontribusinya. Yang pertama, hitung pendapatan tambahan, yaitu jumlah unit dalam pesanan khusus
dikalikan harga jual per unit. Kemudian hitung biaya variabel tambahan, yaitu jumlah unit dikalikan biaya variabel per unit. Selisih antara pendapatan tambahan dan biaya variabel inilah yang disebut dengan margin kontribusi. Jika margin kontribusi positif, maka pesanan memberi tambahan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi jika negatif, pesanan hanya menambah biaya tanpa memberikan laba sehingga sebaiknya ditolak. Jadi, perusahaan hanya boleh menerima pesanan khusus jika margin kontribusinya positif. Oke, next. Di sini saya akan membahas tentang rumus dasar. Untuk memudahkan perhitungan, digunakan beberapa rumus dasar. Yang pertama ada pendapatan tambahan, yaitu rumusnya Q kali PS. Q yaitu jumlah unit pesanan, sedangkan PS yaitu harga jual per unit pesanan khusus. Yang kedua ada biaya variabel tambahan, yaitu Q kali CV. Q sendiri itu jumlah unit pesanan dan CV biaya variabel per unit. Yang ketiga ada margin kontribusi, yaitu pendapatan tambahan dikurangi biaya variabel tambahan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu analisis laba diferensial, yaitu jika ada biaya tetap tambahan, misalnya biaya setting mesin atau biaya administrasi khusus, biaya tersebut harus dikurangin dari margin kontribusi. Hasil akhirnya digunakan untuk menentukan keputusan. Keputusannya yaitu jika hasilnya positif, pesanan khusus sebaiknya diterima. Jika hasilnya negatif, pesanan harus ditolak karena sangat merugikan perusahaan. Di sini saya ada contoh soal, yaitu contoh soal kapasitas masih tersedia. Saya ambil dari studi kasus PT Andalan Jaya. Soalnya PT Andalan Jaya memproduksi 10 unit barang setiap bulan dan saat ini memiliki kapasitas kosong sebesar 2000 unit dengan harga 50 per unit. Perusahaan menerima tawaran pesanan khusus sekitar 1.500 unit. Biaya variabel per unit adalah 38.000. Sementara biaya tetap tidak terpengaruh. Pertanyaannya, apakah pesanan yang disebutkan di atas diterima atau ditolak? Jawabannya, kita mencari pendapatan tambahan terlebih dahulu, yaitu Q kali PS. 1.500 unit kali 50.000, hasilnya 75 juta. Yang kedua, biaya variabel tambahan, itu Q kali CV. 1.900 unit kali 38.000, hasilnya 57.000. Yang ketiga, margin kontribusi per unit, PS dikurangi CV. 50 dikurangi 38, hasilnya 12.000. Total margin kontribusi yaitu Q kali PS dikurangi CV. 50.000 dikali 12.000, hasilnya 18 juta. Karena margin kontribusi total yang positif 18 juta dan tidak ada tambahan tetap, pesanan khusus layak diterima yang meningkatkan laba perusahaan. Oke, next. Baik, di sini saya langsung membahas kesimpulan dari semua yang tadi sudah dibahas, yaitu kesimpulannya
Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus adalah keputusan strategis yang harus didasarkan pada analisis biaya relevan dan pertimbangan manajerial yang matang. Secara keuangan, perusahaan harus memastikan yang pertama, margin kontribusi positif, yang kedua, harga tambahan lebih tinggi dari biaya tambahan, yang ketiga, laba diferensial memberikan dampak positif pada laba operasional. Tapi secara non-keuangan, manajemen perlu mempertimbangkan, yaitu satu, hubungan dengan regulator, yang kedua, citra reputasi perusahaan, yang ketiga, kualitas produk dan kapasitas yang ketiga, kualitas produk dan kapasitas karyawan. Yang keempat, aspek etika dan keberlanjutan bisnis. Jadi demikian, keputusan terbaik bukan hanya yang menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Untuk itu, analisis kuantitatif dan kualitatif perlu dilakukan secara sistematis. Alhamdulillah, kita sudah berakhir pembahasan yang sudah saya sampaikan, hasil paper saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.